itu kertas kusem sudah bulukan, ketikan manual, mesin ketikan. Sementara yang ada tulisan Joko Widodo itu kertas masih putih bersih, print pakai print warna, ini print inkjet. Malah dia mengakui ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu, kemudian direkayasa jadi otentik. Jadi semua yang ada dalam surat dakwaan untuk Dr. Tifa yang saya baca, karena saya belum didakwa, Dr. Tifa yang saya baca, itu semuanya tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan soal ijazah, itu asli. Asli kalau sudah dicap di kantor pos, walah ini ilmu dari mana? Maka saya lihat ini loh, saya abal-abal ini. Kalau ijazah asli, ini di sini watermarknya jelas betul nih. Watermark Universitas Gadjah Mada. Ini ada emboss, kelihatan banget nih emboss. Ini nggak ada semua. Hanya ijazah ini. Nah, ini nggak ada. Nah, ini di bawah nih ijazahnya. Bawah. Ya. Yang katanya Rolls-Royce kan nggak berani lagi nih dalam to the point saya bawa nih. Palsu, 99,9% palsu. Ini terbaru Mas. Sengkuninya sama anaknya malah main-main. Apa ini? Karet. To the point aja. Ya, kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa masih belum selesai. Dan sekarang ini Mas Roy Suryo masih dalam proses pengajuan pra-peradilan. Dan pra-peradilannya juga masih belum selesai. Akan masih panjang lagi. Dan kita akan langsung menanyakan kepada Mas Roy Suryo yang sudah hadir bersama kita di To the Point aja. Mas Roy Suryo, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih sudah hadir Mas. Bukan saya tidak mau disebut. Ya. Tapi kalau istilah terdakwa, itu berarti sudah maju ke pokok persidangan. Oh ya, maaf. Dan Berarti nggak perlu ini santai. Iya. Hanya untuk menunjukkan kalau saya masih tersangka. Oke. Masih tersangka. Karena belum ada pembacaan dakwaan. Ya. Tapi kalau kita sudah terdakwa, itu saya sudah nggak boleh lagi ngajuin pra peradilan. Jadi ini ilmu baru lagi nih. enggak, ini termasuk Betul. sebelum beberapa jam sebelum kita podcast ini, ya tadi kita jelaskan dengan menggunakan dua ahli yang saya hadirkan di pra peradilan, karena dari pihak kepolisian kejaksaan mengatakan ini udah lewat waktu, ini sudah harusnya tidak bisa lagi praper. Nah kita bacakan dalam KUHP. Nah ini sekalian meluruskan di sini. Iya, kalau orang itu masih statusnya tersangka, itu masih boleh melakukan pra peradilan. Tapi kalau dia sudah duduk di ruang persidangan, kemudian dia sudah didakwa dengan surat dakwaan, nah dia sudah nggak boleh lagi pra peradilan. Sudah disebut terdakwa di situ. Dan ini memang ada yang menarik. Sahabat saya Dr. Tifa, kenapa sekarang mengajukan pra peradilan? Karena sempat. Padahal kemarin sudah jadi. Ya, sudah jadi terdakwa. Tapi alhamdulillah beliau dikabulkan. Artinya perlawanannya, kalau dulu istilah eksepsinya, sehingga statusnya tidak terdakwa lagi. Nah, jadi inilah. Sekarang Dr. Tifa jadi tersangka. Iya, tersangka lagi, sehingga mundur lagi, sehingga bisa mengajukan pra peradilan. Nah ini juga menarik sih sebenarnya Mas. Tadi kan kita sempat bahas ya di belakangnya ini, Mas Roy Suryo ini kok betah banget ya di pengadilan ya, gitu. Endurance-nya luar biasa, bolak-balik gitu. Nah banyak juga netizen yang ngomong nih, Mas, katanya kan, ini Mas Roy Suryo kok pra-peradilan sampai berkali-kali, udah babak 1, babak 2, babak 3, nih babak 4. Kenapa? Nah itu kenapa sih Mas? Gini, itu sebenarnya ada hubungannya dengan hobi saya. Hobi saya itu rally, otomotif. Itu kan kita bertarung ketahanan, enduro, rally enduro untuk menguji endurance kita. Jadi gini, ini sekaligus kita dalam rangka menghormati dan menjalankan amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025. Mohon maaf kalau saya sedikit jelaskan ya. Meskipun saya bukan orang hukum ya gitu, tapi secara singkat dapat kita jelaskan gini. Hukum di Indonesia itu berkembang sekarang sudah ke level 3. Dulu pertama kali hukum untuk Indonesia yang dulu masih zaman Hindia Belanda, masih kita dijajah Belanda dulu, yang namanya orang seperti kita ini ya orang pribumi itu disebutnya inlander ya. Inlander itu masyarakat kelas bawah, kelas 3. Itu kalau salah itu sudah nggak ada lagi yang namanya pembela, sudah dicap salah oleh londo, tapi bukan londo ireng ya. Lain, londo beneran ya. Kalau londo beneran itu pengkhianat. Ya itu londo ireng. Tapi dibantu londo ireng juga sih. Oh iya, dibantu londo ireng karena gimana bisa menyimpulkan orang itu bersalah kalau tidak ada informasi dari londo ireng. Nah, jadi londo dulu, kalau orang Belanda dulu, kalau penjajah itu ya, menir zaman dulu itu kalau
menangkap orang pribumi, kemudian langsung ditangkap dan ngeri sekali loh. Dulu kalau kita lihat sejarahnya, Taman Fathahillah yang ada di Jakarta Kota itulah tempat pusat eksekusi dari kita. Ya, dibawa ke tengah lapangan, kemudian di situ ada panggung, digantung atau bahkan dipancung di situ. Ya, jadi tidak sempat orang orang salah itu mempertahankan dirinya. Kalaupun sial-sialnya tidak kemudian dieksekusi di situ, itu dimasukkan dalam penjara bawah tanah itu yang ada airnya itu. Itu ngeri. Nah, kemudian tahap kedua, kita punya undang-undang warisan Belanda ya KUHP, tapi sudah ada sedikit menghormati kepada orang boleh disidangkan dan boleh membela. Jadi waktu itu kemudian ada pokrol, ada lawyer yang bisa ikut mendampingi. Tapi terbatas. Yang damping itu hanya memberikan saran-saran atau advice. Tetap saja orang itu tidak punya hak untuk kemudian mengkoreksi pasal-pasal yang ada. Jadi makanya dulu sudah dikenal juga Mas yang namanya pra-peradilan. Jadi orang bisa menggugat tapi hanya bisa men-challenge. Pra-peradilan itu biasanya hanya sekali. Ya gitu, misalnya soal penersangkaan dia atau penangkapan dia. Dulu itu. Dan biasanya kalau pra-peradilan itu diajukan, kalau belum pokok perkaranya jalan. Kalau sudah pokok perkaranya jalan, pra-peradilannya gugur. Maka dulu dikenal sekali orang yang menang dalam pra-peradilan itu 1 banding 1000. Nggak pernah ada yang menang dulu. Nah, dengan kitab Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, nomor 20 tahun 2025, pra-peradilan itu jadi selevel dengan pengadilan pokok utamanya. Bahkan pra-peradilan itu harus dilaksanakan sebelum yang namanya pokok perkaranya jalan. Jadi kalau pra-peradilan masih ada, pokok perkaranya nggak boleh jalan seperti saya. Otomatis ditunda ya. Otomatis ditunda. Dan yang namanya kuasa hukum itu sekarang benar-benar merupakan bagian dari criminal justice system, dari sistem peradilan yang setara. Jadi kalau dulu polisi, jaksa, hakim itu seolah-olah lebih tinggi dari penasihat hukum. Penasihat hukum itu Mas, kalau dulu kita diperiksa di kepolisian atau di sidik, itu hanya bisa mendampingi. Kalau ditanya, dia nggak boleh jawab. Minimal kalau dulu lawyer zaman dulu tuh cuma bisa nginjek kaki. Jangan ngomong gitu, jangan ngomong gitu. Kalau sekarang, lawyernya bisa ikut jawab. Bahkan menyerahkan ini loh, hukumnya ini, anunya ini. Jadi benar-benar setara. Karena lawyer sekarang itu sudah setara. Karena memang KUHP yang baru ini kan juga dibuat oleh para lawyer yang juga masuk dalam DPR. Jadi ini benar-benar sudah kayak hukum modern. Orang itu dipandang setara. Itulah yang kita pakai Mas. Jadi saya kemarin alhamdulillah ketika kemudian diberlakukan KUHP yang baru, itu kan ada perubahan beberapa pasal. Tadinya pasal 310, 311 diubah jadi 433, 434. Nah, itu ada beberapa yang diturunkan hukumannya. Ya, tapi masih ada yang tinggi. Yang pasal ITE yang 32, 35 itu masih tinggi. Makanya itu diselundupkan. Nah, ada juga status dari pra-peradilan yang misalnya sekarang kalau saya masih melakukan pra-peradilan, yang pertama itu adalah soal penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, tanggal 19 Juni kemarin, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba saya digerebek. Kayak peristiwa kalau kita nonton tiap tahun dulu Mas, kita wajib nonton tuh film karya Arifin Senur itu. Iya, udah suasananya sama itulah. Kalau bahkan ketika film penggerebekan, penangkapan di masa itu diputar di persidangan, orang nonton, itu ya, mereka tuh naik kayak waktu orang mau nangkep Pak Yani. Bahkan lucunya Mas, di film itu pun di kejadian apa? Saya kan tanya ke para penyidik yang datang gitu, saya cuci muka ya gitu, mandi dulu, enggak boleh, harus segera jalan. Oh, mirip banget ya? Mirip. Terus saya bilang, kata saya mirip yang diputar sampai pengunjung sidang tersinggung. Waktu saya bilang, ya minimal cuci muka toh. Gitu. Ada itu kata-kata itu di film ada. Minimal cuci muka toh. Gitu. Itu pun ganti celana. Untungnya saya tuh pakai baju yang bekas. Saya masih sisa jadi saya subuhan 4:30. Saya tertidur, kemudian saya terbangun, masih baju sholat itu. Jadi ya masih baju rapi lah gitu. Wah kalau enggak kan pakai kaos kita jelek banget lah di bawah gitu. Sepatu enggak boleh tadinya. Untung di dekat tangga saya ada sepatu saya pakai. Nah itu kemudian saya pra-peradilankan. Alhamdulillahnya diterima. Jadi artinya namanya penangkapan, kemudian penahanan dan penggeledahan di rumah itu tidak sah. Apalagi penggeledahan pakai surat
lama. Surat tahun sebelumnya, surat tahun lalu 13 November tahun 2025 dipakai. Kemudian penahanannya dipakai surat itu mungkin copy paste surat milik orang siapa. Karena di situ masih tertulis setelah ditangkap dalam waktu 1x12 diperiksa untuk berkas perkara. Loh, kok berkas perkara? Berkas perkara saya sudah selesai. Betul. Jadi nggak boleh lah. Ini akan jadi pelajaran sangat penting untuk semua pihak. Kepolisian juga harus hati-hati kalau nanti melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang tidak kemudian dengan mudah serta-merta ditangkap kemudian ditahan seperti itu. Nah, ini pembelajaran juga. Sangat pelajaran. Itu alhamdulillahnya hakim tunggal pra peradilan waktu itu memenangkan saya. Nah, memang ini ada lucunya. Dari situ kemudian timbul satu konsekuensi. Ketika saya ditahan, kemudian juga sempat ditahan, ditangkap dan digeledah itu, kan ada kerugian. Ya, boleh mengajukan ganti. Itu amanah dari sidang pra peradilan pertama. Boleh mengajukan ganti rugi, tapi dalam sidang yang lain. Nah, kemarin kita ajukan. Itu pra peradilan yang ketiga. Saya cerita dulu yang ketiga. Hanya lucunya ketika sidang yang ketiga itu, kemudian ternyata harus melibatkan institusi lain sebagai bendahara negara, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi dikatakan karena Kementerian Keuangannya tidak masuk, maka dikatakan kurang pihak. Tapi tidak ditolak. Hanya NO itu belum bisa diterima. Jadi berita yang soal ditolak di pra peradilan ketiga itu salah ya? Salah, belum diterima karena kurang pihak. Dan kemudian itu yang kita ajukan lagi untuk pra peradilan kelima nanti. Sempat memang di pra peradilan yang kedua, saya mengajukan yang namanya bukti yang tidak sah, pasal 32. Kenapa? 32 itu kan kebetulan Mas, saya kan juga yang ikut menyusun Undang-Undang ITE dulu. Betul. Ya, bersama dengan Prof. Henry Subiakto. Pasal itu tidak ada hubungannya dengan dengan fitnah dan pencemaran nama baik, apalagi hubungannya dengan selembar yang namanya ijazah ini. Nah, ini nggak ada. Ini di bawah nih ijazahnya. Bawah. Ya. Yang katanya Roy Suryo sekarang nggak berani lagi nih dalam to the point saya bawa nih. Palsu, 99,9% palsu. Ini barbuk juga saya bawa Mas. Kenapa ini jadi barbuk? Ini kemarin di salah satu acara di gedung ini juga. Wah, ini sempat ditampar sama orang. Karena orangnya marah. Kan orangnya nggak bisa lihat ini fotokopi. Ini memang legal. Dia bilang itu asli. Asli kalau sudah dicap di kantor pos. Walah, ini ilmu dari mana? Maka saya lihat ini loh, dia kepala dia maju sehingga dia nyentuh gitu. Terus marah. Ya udahlah, ngomong aja nggak jelas. Dia kan ngomong harusnya legalisir, dia sebut egalisir. Ngomong aja nggak jelas. Udah, siapa silakan tonton acara di TV iNews minggu yang lalu. Nah, intinya gini. Jadi apa? Saya kemudian karena selembar ijazah ini kan kemudian ijazah padahal belum tentu asli ini, palsu ini. Kemudian kan ditersangkakan fitnah, pencemaran baik, bahkan pasal 32. Pasal 32 itu adalah kita merekayasa data digital. Jadi saya harus masuk ke dalam satu sistem digital, melakukan rekayasa di situ, kemudian ibaratnya itu adalah pasal 32 itu pasal untuk orang melakukan cracking atau hacking. Dulu tujuannya itu. Dan kemudian di download, kemudian di-upload lagi sehingga data aslinya rusak. Dalam sidang, sebenarnya hakim sudah memastikan. Hakim itu sudah mengakses situs atau alamat X dari Dian Sandi itu. Ternyata masih ada dan masih utuh, tidak rusak. Harusnya nggak kena. Cuman jaksa kemudian mungkin ya karena khawatir ada tekanan apa, dia menggunakan pertimbangan timingnya tidak tepat. Harusnya saya men-challenge itu ketika ditersangkakan dulu di bulan November. Kenapa baru sekarang? Ya sudah, kalau timingnya nggak tepat, nanti kita cari alasan yang lain. Karena yang namanya pra peradilan itu Mas, boleh kita ajukan lagi asal menggunakan subjek atau alasan yang berbeda. Jadi tidak nebis in idem istilahnya, tidak kemudian ngulangi lagi. Ya, tapi kita bisa. Jadi makanya 32 itu kenapa kami kemarin challenge di pra peradilan. Karena dari 712 barang bukti yang katanya disita, nggak ada yang hubungannya langsung dengan bukti elektronik ini, itu nggak ada. Adanya hanya fotokopi, adanya hanya keterangan, adanya hanya pengakuan dari orang-orang yang nggak ada hubungannya langsung, bahkan hubungannya dengan data-data orang yang gambarnya disebut ada dalam ijazah ini. Jadi miss semua sebenarnya, bahkan pasal 35. Kalau itu kemudian digunakan betul,
Boncos betul, karena 35 itu justru misalnya waktu itu kita susun adalah kalau ada seseorang, saya misalnya transfer ke Mas. Ya. Kemudian harusnya saya transfernya 1 juta. Tapi dalam bukti transfer itu saya scan, kemudian saya ganti menjadi 10 juta atau 100 juta. Nolnya saya geser-geser. Kemudian di Photoshop lah gitu. Kemudian saya kirim. Nah, itu namanya saya merekayasa bukti seolah-olah otentik. Jadi bukti palsu ini, tapi dianggap otentik. Itulah pasal 35. Jadi beda konsep sebenarnya pasalnya. Sangat beda. Jadi kalau kemudian kuasa hukumnya Jokowi itu menggunakan pasal 35, justru malah dia mengakui ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu, kemudian direkayasa jadi otentik. Nah kan malah jadi salah kan artinya. Nah itu, maka itu kita challenge. Tapi mungkin hakim masih belum terlalu firm gitu ya. Masih mengatakan, oh itu timingnya tidak tepat. Jawabannya itu? Iya. Jadi pertimbangannya timing. Ngambang ya? Ngambang. Maka kita ajukan lagi. Substansi juga ya yang enggak masuk itu. Maka kita ajukan lagi nanti. Dengan menggunakan cara yang lain. Karena sah Mas. Pra-peradilan itu boleh diajukan dengan ada 9 hal yang misalnya upaya paksa, termasuk soal penangkapan, penahanan, termasuk soal pasal itu boleh. Asal kemudian tidak double nanti. Mas, tapi kan banyak yang bertanya-tanya nih ya, masyarakat, netizen gitu ya, Mas Teguh ya. Ini Mas Roy ini pra-peradilan berkali-kali terus-terusan aja terus gitu. Apa ini menunda-nunda sebenarnya untuk sidang yang kesannya tuh jadi yang paling utamanya kan ini kan pokok gitu perkaranya kan. Nah, sementara kan masyarakat ini sebenarnya Mas nih pengen tahu sebenarnya nih ijazah ini bakal keluar nggak sih di pengadilan? Nah. Ini jawabannya menarik. Ada 2 hal yang harus saya jawab. Yang pertama, sidang ini sebenarnya awalnya adalah saya dituntut fitnah dan pencemaran nama baik. Itu aja. Jadi semua yang ada dalam surat dakwaan untuk Dr. Tifa yang saya baca, karena saya belum didakwa, Dr. Tifa yang saya baca, itu semuanya tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan soal ijazah. Bukan soal, jadi kalau ada orang yang sekarang berjanji, saya nanti akan datang membawa ijazah saya. Kita ketahuin aja. Gimana bisa datang membawa ijazahnya? Wong ijazahnya aja sudah disita kok. Jadi dia kan nggak mungkin bawa ijazahnya. Itu kata-kata itu aja udah bohong. Ya. Yang kedua adalah lucu Mas. Dalam barang bukti yang ada Mas, saya kemarin sempat melihat ada legalisasi yang baru yang saya belum sempat dapat filenya karena itu masih jadi barang bukti. Di sini tertulisnya adalah bulan Agustus tahun 2025 dengan cap dari dekan yang baru sekarang, dekan Sigit Sunarta. Nah katanya ijazahnya ini, kalau ini dikatakan ijazahnya, itu sudah disita di Polda Metro pada bulan Juli, tepatnya tanggal 23 Juli. Kok bisa ada legalisasi yang bertanggal Agustus 2025? Ini kapan legalisasinya? Atau digunakan untuk apa? Artinya apa? Ini ada satu modus yang mungkin nanti, dan sekarang saya kira teman-teman sudah banyak analis yang juga mengatakan, ijazah aslinya nggak akan keluar. Karena nanti hanya akan digunakan legalisasi itu aja. Mungkin nanti ada cerita ijazah entah hilang, entah apalah. Atau ada yang menarik lagi. Orangnya pun belum tentu hadir. Karena sudah mulai muncul ada keterangan nanti kan bisa digunakan Zoom. Ya, karena kita kan sempat tuh berpikir itu. Ada. Karena tidak mungkin dia datang 2 kali kan. Waktunya belum tentu sama antara saya dan Dr. Tifa kan. Mungkin Dr. Tifa jalan duluan, saya belakangan. Atau bisa kebalik. Karena Dr. Tifa yang menarik juga melakukan prapit dan bukannya pra-peradilan yang pertama. Sekarang mulai mengajukan pra-peradilan yang kedua. Jadi bisa jadi nanti bisa saya duluan atau Dr. Tifa duluan. Dan dia kan harus datang 2 kali kalau mau fair. Tapi kalau mungkin dia nggak mau datang 2 kali, yang satunya Zoom. Atau kalau dia sama sekali nggak datang, itu yang kemudian akan jadi persoalan. Yang menarik lagi Mas, ini biar juga diketahui oleh semua pemirsa To The Point. Dalam dakwaannya Dr. Tifa, kita juga baru tahu bahwa di situ pertama kali katanya orang yang melihat atau melaporkan ijazah itu bukan Jokowi langsung. Tapi orang namanya, waktu itu masih Kompol, sekarang sudah jadi AKBP Syarif, ADC-nya Jokowi. Jadi dialah yang kemudian menjadi saksi yang melihat pertama kali. Nah kita jadi berpikir, jangan-jangan nanti pelapornya bergeser. Kalau pelapornya bergeser, belum tentu Jokowi harus hadir. Iya, bisa jadi dia hanya dari saksi aja. Pelapornya orang lain. Jadi banyak sekali trik-trik yang kemudian dilihat di situ. Maka saya jawab yang pertama, belum tentu makanya itu akan menguji ijazah.
Karena kalau penguji ijazah, apakah cukup seorang hakim di pokok perkara itu kemudian hanya melihat begitu saja? Pengujiannya pakai oleh siapa? Karena sidang itu menguji yang namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Beda dengan sidang CLS, Citizen Lawsuit yang pernah diselenggarakan di Solo. Waktu itu bahkan diuji masih ijazahnya. Waktu itu ada ijazah asli yang asli beneran kalau ini. Ini milik Pak almarhum Bambang Rudiarto. Ini ijazahnya. Di sini jelas betul perbedaan antara ijazah yang asli dengan ijazah yang abal-abal ini. Kalau ijazah asli, ini di sini watermarknya jelas betul nih. Watermark Universitas Gadjah Mada. Ini ada emboss, kelihatan banget nih emboss. Ini nggak ada semua. Ini ijazahnya di bawah, yang asli waktu itu. Ini kan scan-nya. Ijazahnya di bawah. Itu diuji. Tapi apa yang terjadi? Jokowi juga nggak datang. Padahal sidang CLS itu hanya beberapa kilo aja berapa meter lah dari rumahnya. Itu. Kemudian ada petun. Ya, petunnya di NO, artinya tidak bisa diteruskan. Gugatan ke UGM. Tidak berjalan. Terus orang lapor ke Bareskrim, dilaporkan sahabat-sahabat saya, ada Pak Rizal Fadilah, ada Mas Rustam, ada Pak Heru dari UI Watch ya. Bareskrim tidak mau menerima itu sebagai laporan LP, tapi hanya Dumas, pengaduan masyarakat. Kalau mau uji ijazah, harusnya laporan tentang ijazah palsu. Bukan laporan soal fitnah pencemaran nama baik. Kalau laporan ijazah palsu, nanti yang diuji ijazahnya. Yang palsu. Bahkan nanti dengan alat bukti yang lain. Misalnya ini. Ini adalah contoh apa yang saya periksa waktu itu. Yaitu skripsi. Skripsi yang saya pegang betul. Ini primary evidence loh. Di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April tahun 2025. Skripsi yang kertas aslinya itu kertas kusem sudah bulukan. Ketikan manual. Mesin ketik manual. Sementara yang ada tulisan Joko Widodo itu kertas masih putih bersih. Pakai print warna, ini print inkjet. Ini kan lucu. Tahun 85 aja belum ada inkjet. Ya. Yang paling menarik, jangankan soal ini, Mas. Nama profesor pembimbingnya di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini pada bulan November tahun 85. Mas, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru jadi profesor itu bulan Maret tahun 86. Apa mau seorang yang belum bergelar profesor itu kemudian nuliskan profesor? Yang benar yang ada di sini, yang pada kertas yang jelek ini, ini masih Doktor Insinyur Ahmad, masih doktor. Bahkan yang paling menarik, putri Profesor Ahmad Sumitro yang namanya Aida Greenberry, yang ada di Australia, itu pun menyatakan, ayah saya tahu persis menuliskan namanya, bukan Soe tapi Su. Ini tanda tangan ayah saya. Beda banget Mas, tanda tangannya antara tanda tangan Pak Mitro, ayahnya Mbak Aida ini dengan tanda tangannya. Dari sini saja sudah jelas skripsinya itu palsu. Bahkan tidak ada lembar pengujiannya. Kalau skripsinya tidak ada lembar pengujiannya palsu, ya ijazahnya nggak mungkin asli. Nah jadi kalau soal ijazah, Mas, ini kecil kemungkinan akan terbuka di pengadilan. Iya, dan saya setuju dengan pendapat para pakar hukum kayak Prof. Gayus, ya, kemudian kayak beberapa profesor ahli hukum lain. Ijazah itu jangan hanya diuji ijazah ansih ijazah, tapi prosesnya bener nggak? Ya kan, KKN-nya bener nggak? Kan teman-teman KKN di CLS malah nggak kenal dengan si Jack itu katanya. Itu siapa? Nggak ngerti. Ceritanya juga lucu. Katanya orang yang didiami di KKN itu waktu itu pernah cerita, oh ada orang kurus, bisa cerita dia lancar banget cerita. Namanya Harto itu. Kurus pakai kacamata. Bonceng Vespa, beli gitar listrik, terus main. Wah kita kan hebat ya. Terus saya tanya, bukan saya sih, mas teman saya Michael tanya, Pak desa ini masuk listrik tahun berapa? Tahun 90. Lah itu KKN-nya tahun 85 kok sudah main gitar listrik, itu mainnya colok kemana gitu loh. Jadi banyak sekali cerita lucu yang itu nggak mungkin gitu loh. Hal itu terjadi. Makanya saya ingin menjawab teman-teman semua, kenapa saya melakukan pra-peradilan itu? Itu karena sebenarnya kita justru menguji apa yang dituduhkan termasuk penyelundupan pasal 32 dan 35 ITE itu. Supaya itu karena itu memang diselundupkan Mas. Nggak ada hubungannya dengan ijazah fisik yang kalaupun ini ada. Karena yang kita teliti waktu itu ijazahnya Dian Sandi, yang sampai sekarang masih ada.
kemudian saya tidak melakukan perubahan apapun di situ. Dan lucunya, kalau dilihat dari dakwaannya Dr. Tifa, yang saya kebetulan belum dapat, sekali lagi karena saya belum terdakwa, saya belum dapat itu. Dari 26 alat bukti itu, rata-rata tuh isinya adalah Twitternya Balige Academy, Balige Academy, Balige Academy. Respon semua. Dr. Tifa ada, ya beberapa. Kemudian saya itu didakwa karena saya waktu itu hadir di ada beberapa acara TV. Saya sebut aja, ada Rakyat Bersuara, ada ILC, ada kemudian podcast Abraham Samad, ada podcast Diskursus. Saya itu tamu Mas itu. Narasumber diundang. Diundang. Bukan saya yang posting. Waktu itu yang namanya Roy Suryo Official belum ada gitu. Jadi kalau bukan orang yang posting, apalagi itu media, harus lewat undang-undang pokok pas dulu. Itu loh, nggak bisa langsung kemudian orang yang narasumber ditersangkakan ya repot. Jadi dari situ sebenarnya jauh banget panggang dari api. Nah itu yang mau kita proper. Karena itu tidak akan cukup Mas waktunya kalau itu di sidang pokok perkara langsung. Dr. Tifa alhamdulillahnya berhasil mematahkan itu di eksepsi atau apa. Tapi kan menjadi lucu kemarin. Memang dalam undang-undang baru ya kalau eksepsi itu boleh kemudian diperbaiki, tapi ada tapinya Mas. Dengan segala hormat saya membela Dr. Tifa juga, yang saya tahu karena ini saya diberitahu tidak bisa kemudian tiba-tiba dikoreksi gitu, nggak boleh, harus banding dulu. Nah, ada pasalnya, saya lupa pasal 206. Banyak penafsiran ya atas. Ya 206 atau 175 lah, saya nggak hafal ya. Artinya dia harus banding dulu ke pengadilan tinggi, baru dia diizinkan atau tidak. Kalau pada saat banding itu kalah, jaksanya, selesai Dr. Tifa menang. Berhenti perkaranya, nggak jalan lagi. Tapi kalau di situ pengadilan tinggi menguatkan jaksa, nah baru bisa dikoreksi dan Dr. Tifa sidang lagi. Nah sekarang kan tidak. Jadi masih proses kan sebenarnya. Panjang ini Mas. Panjang ya. Ini panjang. Nah, tapi balik dari tadi ngomongin Dr. Tifa nih, Mas. Kan kemarin juga banyak ya beredar isu karena Dr. Tifa buat video tuh bahwa menyatakan beliau mundur. Sudah hijrah. Hijrah, bukan mundur Mas. Oh iya hijrah ya. Hijrah. Gini. Mundur dari perbincangan soal ijazah. Gini, ya, itu lebih fokus kepada kesehatan, vaksin. Memang Dr. Tifa kan dokter. Kita tahu seorang dokter, seorang epidemiolog yang sedang menulis kemarin buku judulnya Vaksin, karut marut vaksin. Nah itu buku itu sebenarnya sudah beliau ingin concern untuk ya bukunya supaya nanti lebih bisa dinikmati masyarakat. Jadi kalau ditanya, tolong tanya ke Dr. Tifa hari-hari ini tanya tentang bukunya vaksin. Itu hanya sebatas itu. Itu tapi kalau Dr. Tifa misalnya diundang sebagai saksi di sidang nanti atau dia ditersangka, nggak apa-apa, masih tetap jalan ya. Enggak ada. Bahkan sudah pra-peradilan juga dia. Iya makanya dan bukannya peradilan yang pertama loh. Bukan diisukan mundur kayak yang tadi. Enggak, bukan kayak pengkhianat yang lain itu. Ya, pengkhianat lah itu. Ya, ada dua awal, kemudian ada satu lagi yang satu lagi ini yang keterlaluan banget tuh. Si dokter palsu itu, si omon-omon itu. Nah, ini posisinya sekarang ini para peradilan ini yang diajukan Mas Roy nanti masih mengajukan lagi terus Dr. Tifa juga mengajukan. Ini sebenarnya memang pengen membuktikan bahwa proses hukumnya ini bermasalah atau seperti apa? Iya, sangat bermasalah. Mulai dari penersangkaan ya. Ketika saya ditersangkakan gara-gara menjadi narasumber di beberapa acara TV ya. Terus kemudian saya tidak pernah posting, saya tidak ada akun X yang ada. Bahkan tidak ada kemudian menganalisis, kemudian memotong-motong gambar seperti yang dilakukan Rismond itu nggak ada. Ya. Kok itu kemudian ditersangkakan? Yang menarik lagi Mas, kalau baca BAP kami itu saya dan Dr. Tifa berdua. Lucu banget sebenarnya, karena berita acara pemeriksaan saya waktu itu adalah ditanya apa yang terjadi pada tanggal pertama kali 26 Maret 2025. Itu ternyata saya baru tahu, itu ada acara namanya konferensi pers di TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya tidak hadir di situ dan tidak ada. Dan bahkan saya ibaratnya belum ngikut-ngikut soal ijazah. Demikian juga Dr. Tifa. Di situ mereka membahas satu nama, yaitu membahas Rismond di situ. Ada sudah disebut, karena Rismond pernah beberapa hari sebelumnya mengukakan soal teori itu font Times New Roman palsu dia bilang gitu. Jadi itu bahkan dalam BAP berikutnya lagi ketika diklarifikasi tanggalnya maju lagi 22 Januari 2025. Lah itu lebih maju lagi ya saya lebih nggak ada lagi. Lucunya saya dan Dr. Tifa waktu itu sepakat ketika di BAP
Saya tidak ada di tempus dan lokus itu. Tempat itu saya nggak ada. Lokusnya waktunya pun, lokusnya saya nggak ada di situ. Tempusnya waktunya pun saya belum ikut di situ. Nah, cuman Omon ini sok gagah gitu dia. Dia jawab itu, sambil dia ngomong ngemeng. Dia itu diperiksa 3 hari. Dan dengan enaknya dia nyebut, oh iya saya diundang di acara itu, ada Pak Roy, ada Dr. Tifa. Lah jadinya ke bawah ke sana. Lah lucunya orang itu sudah melarikan diri, sudah RJ. Ya harusnya di drop kan? Iya betul. Lah kok saya sama Dr. Tifa masih ikut-ikut, ibaratnya gini Mas. Kita bertiga nih, ya. Terus bisa ketemu orang. Maaf nih. Ketemu orang terus kita kelahi, ya. Terus saya yang bunuh misalnya. Mas hanya ikut-ikut, lihat. Ya. Tapi karena Mas itu ada di situ, kemudian ikut kan gitu. Tiba-tiba saya melakukan RJ. Saya diampuni oleh keluarga gini. Tapi akhirnya saya dibebas, Mas berdua yang Mas Teguh dan Mas yang ikut. Udah nggak bisa lari dari padahal hanya mungkin ketemu di jalan aja saya aja, ketemu di depan kebun sirih gitu saya aja gitu kan. Tapi kan sempat ditawarin RJ waktu itu Mas Roy. Iya, tapi kalau saya lucu aja. Orang mau nawarin RJ ke saya kita ketawain. Mau sampai dikejar sampai liang apa ya nggak akan. Kita tetap gagah, kita tetap maju ya. Semua loh Mas ditawari. Pak Rizal Fadilah juga ditawari, Pak Rustam di umroh di gini Bu Kurnia itu sampai dikejar-kejar sampai ke kamar kecil oleh para adalah oknum lah gitu. Dikejar untuk Bu aduh gini RJ plus umroh. Alhamdulillahnya beliau-beliau nggak mau. Ya. Tapi kalau yang mentalnya kecil ya, adalah mentalnya segede kuku gini ya, tawari apalagi ketahuan punya. Misalnya yang satu respon itu ijazahnya palsu lah, yang satu juga kena kasus yang lain ya, muntir dia hanya berpikir ulang. Tapi yang jelas RJ itu kan memang sarana untuk seolah-olah kita bersalah, sehingga dia bebas, nggak menunjukkan apapun, menang kan. Kalau kita enggak, tapi bukan berarti kita tidak turun di pokok perkara, itu kita lari enggak. Sekarang buat apa kita masuk sesuatu yang itu bukan arahnya. Kalau memang uji ijazah palsu ini bukan di forum fitnah dan pencemaran nama baik, bukan Mas. Kita ngujinya harusnya di forum tentang ijazah palsu. Yang itu diadukan lagi sekarang di Bareskrim oleh tim pembela ijazah palsu TPIP. Ada sekarang tim yang lagi mengajukan lagi ke sana. Ada. Ya timnya Pak Rizal Fadilah, timnya Pak Rustam, itu bahkan selain yang dilaporkan untuk Jokowi, melaporkan juga Mensesnek waktu itu, kemudian melaporkan juga orang yang disinyalir bikin ijazah ini namanya Eko Sulistyo. Udah disebut nama itu. Dan Ekonya juga sudah ketemu dengan Pak Rustam, ya sikapnya juga ya kelihatan lah kalau orang psikolog pasti bisa lihat lah orang yang sebenarnya ketahuan kayak gitu. Udah jadi kan cerita bahwa ijazah itu dibuat ulang pada tahun 2012 untuk Pilkada DKI Jakarta di satu tempat namanya Pasar Pramuka yang disebut waktu itu oleh Bitor Suryadi, kemudian ada Mas Rustam yang kemudian meneliti sana, didukung oleh kesaksian atau kekuatan intelijen dari mantan BIN waktu itu Pak Sri waktu itu sebenarnya jelas banget ya bahwa itu ketemulah ada seorang nama profesor di sana yang tiba-tiba punya kios jadi besar, malah dia dapat jabatan tinggi. Kemudian nama orang-orangnya ada Pasar Pramuka tiba-tiba dibakar. Karena kesaksian orang-orang itu bukan terbakar, dibakar. Sebenarnya ada 8 orang yang kemudian sempat jadi TSK di sana, tapi sekarang menghilang semua orangnya. Itu sebenarnya kalau itu mau, polisi itu gampang nggak Mas? Kalau mau meneliti, kalau mau fair, ya, semua informasi itu dikumpulkan. Jangan kemudian hanya ngejar ke 8 orang ini termasuk ngejar saya dan Dr. Tifa saja. Cerita-cerita soal Pasar Pramuka itu harus dikejar. Ya, cerita-cerita soal Pak Kasmujo di Jogja yang mengaku kalau itu dia bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi, bukan dosen pembimbing akademik, itu dikejar. Orang-orang yang KKN-nya yang kemudian, ini kan lucu banget dulu KKN. Ketika pertama kali dia bilang KKN tahun 83. Sempat teman-teman saya, Mas Michael, kemudian Pak Janes, kemudian Pak Taufik waktu itu ke desa KKN Ketuyan. Semua orang, Mas Teguh,
Itu ngomong KKN itu 83. Semua orang waktu itu di sana. Kemudian kan kita cel, orang masuk tahun 80, 83 belum mungkin KKN. Salah. Lah, terus diralat oleh Jokowi. 85 awal KKN-nya. Berikutnya besoknya Mas, semua orang di kampung itu ngomongnya 85 awal. Yang ngomong 83 udah nggak ada. Ini kan rekayasa banget. Dan kalau mau persoalan ini selesai Mas, sekali lagi saya hanya santai aja. Dari dulu orang tunjukkan ijazahnya, selesailah kayak Barack Obama, kayak Pak siapa namanya yang hakim mahkamah MK itu ya, gitu. Arsul Sani. Ya. Oh iya. Itu, atau saya kemarin juga orang wah Roy Suryo ijazahnya dari UNC diragukan. Lah kalau saya gampang saya tunjukkan nih ijazah dokter saya dari UNC. Bahkan saya tunjukkan di kampus UNC. Orang mau tahu bukan cuma ijazahnya boleh, tahu transkripnya silahkan ya. Mau lihat IP-nya ada di sini, IPK-nya 3,86. Sangat memuaskan, jelas. Orang kalau mau jujur ya udah tunjukin aja kan selesai. Enggak malah bikin reuni-reunian. Enggak bikin pertemuan-pertemuanan. Ya, tapi pada saat reuni keagama yang benar enggak pernah datang. Suruh foto pakai salam Gajah Mada aja bingung. Padahal kan salam Gajah Mada kan gampang, tinggal nih G ini M Gama gitu kan. Dia bingung, tolah-tolah gimana. Terus nyanyi bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Terus itu aja nggak bisa. Ya repot lah. Itu bukan anak UGM. Harus sudah hafal ya? Harus hafal. Himne Gajah Mada itu nggak mungkin nggak hafal Mas. Harus hafal. Dan itu kita nyanyikan tiap tahun, tiap saat reuni atau wisuda pasti. Atau tiap saat acara UGM atau Dies 19 Desember itu pasti ada. Nah, jadi kembali ke soal kasus-kasus yang saya masih perapit ini, Man. Izinkanlah, saya juga mohon maaf ya, kan tidak semua netizen itu bisa paham, Mas. Betul. Terutama melihat untuk poin ini, saya menyatakan, ya ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk mempertahankan hak asasi kita berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang ada sekarang. Yang baru. Yang baru. Jadi ini harus kita lakukan. Makanya kalau kemudian ditanya, Mas nanti kalau kalah lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Kalah lagi, itu bukan berarti kalah. Iya, proper lagi. Itu kan selama memang tidak ada larangan. Dan memang nggak ada larangan. Iya. Benar. Kalau para termul, itu mereka bilang, oh nanti kita akan ke Mahkamah Agung. Untuk guru ke sana. 1000 lilin. Ya silahkan. Untuk minta itu untuk bikin perma, peraturan Mahkamah Agung. Berapa kali pra peradilan gitu ya. Atau SEMA. Silahkan. Ya, silahkan saja. Tapi perma itu posisinya di bawah KUHP pidana ini. Ya, KUHP ini. SEMA juga. Kecuali ada judicial review. Betul. Kemudian dimaknai lagi, kemudian ada maksimalnya. Tapi sebenarnya ini pun sudah ada maksimalnya kok. Maksimalnya adalah 9 kriteria yang bisa diperaper. Cuman kan 9 kriteria itu kan masih ada ABCD. Ada anak-anaknya. ABCD. Iya. Apalagi Mas, gini. Sekarang siapa yang memperpanjang? Ini saya bicara fakta aja ya. Ketika pra-peradilan yang kedua, kami sudah siap mulai. Tiba-tiba ada satu turut termohon, waktu itu kejaksaan, yang nggak hadir. Hakim memerintahkan, tunggu dulu, ya 30 menit perpanjang. Diumumkan lagi di luar. Nggak hadir, maka hakim harus ngedok, kita tunda seminggu. 2 kali loh terjadi kayak gitu. Jadi 2 kali pada sidang pra-peradilan yang berbeda. Jadi yang kemarin juga sempat ditunda lagi karena gara-gara menunggu kehadiran turut termohon. Turut termohon nggak hadir, ya udah ditunda lagi. Ya wis. Ini kita nunggu gongnya nih sebenarnya Mas. Kalau nunggu gongnya ya masih lama. Kalau nunggu gongnya Mas. Kita harus saksikan dulu wayangnya, Mas. Ini. Bumi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Ya, ini kisah yang terjadi di Bumi Nuswantoro. Ada seorang Petro yang ditanya oleh Nuswantoro. Terus ijazahmu neng di, ijazah kamu kemana gitu ya. Petro ini malah ngajak tokoh-tokoh jahat seperti Sengkuni. Wah, ayo ikut. Nah, Sengkuni ini memang pengkhianat. Kalau mau dia jujur, harusnya nggak ngajak Sengkuni.
Tapi harusnya ngajak orang-orang seperti Pandawa Lima itu yang mana? Lah, sekarang mulailah. Ya. Weh, akulah Bima. Akulah. Kamu berhadapan dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Gitu ya. Ini adalah Warkudara. Wah, kamu jangan malah bermain-main. Ini terbaru, Mas. Sengkuninya sama anaknya malah main-main. Apa ini? Karet. Ini Petra main karet ini anaknya. Aduh, udah gak selesai. Padahal namanya karet itu apa, Mas? Bisa mulur, panjang, pendek. Itulah menunjukkan pra-peradilan. Bisa mulur, bisa pendek. Bisa jangan kelap-kelap. Iya, kita saksikan nanti ya. Jadi itu nanti gongnya di situ. Ya. Masih lama. Apalagi main-main karet. Itu dia. Update itu. Itu the point itu. Karet. Wah, yang karet ini baru di The Point. Wah, yang karet baru di sini. Jadi dipastikan pra-peradilan keempat bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Bukan. Okay. Karena siapa yang suruh kami pra-peradilan kelima? Yang menambahkan pihak Kementerian Keuangan. Iya. Di pra-peradilan ketiga kemarin. Apalagi, Mas, kami tadi sudah sentil di pra-peradilan keempat. Karena kan dalam pra-peradilan keempat itu kan soal pencekalan. Ya. Terus disebut-sebut. Tadi pihak kepolisian kan kami hanya mengajukan surat. Yang kemudian melakukan kan pihak imigrasi. Wah, terus tim kuasa hukum saling lirik. Jangan-jangan nanti imigrasi suruh dari turutan mohon. Lah kalau nanti putusannya hakim kurang pihak imigrasi harus ikut. Lah, pra-peradilan lagi nanti. Lama lagi. Imigrasi ikut lagi. Siapa yang salah? Siapa yang suruh? Untuk nambah-nambah pihak. Dan kalau nambah pihak itu berarti bukan ditolak loh. Kurang pihak tuh kurang nanti diikutkan. Jadi nanti ada lagi, digelar lagi gitu ya. Iya, kalau. Sama. Tapi kan kita harapkan, udahlah masa hakim masih mengatakan kami itu kurang pihak, gitu loh. Janganlah, biarkan ini masuk seperti pra-peradilan yang pertama. Jadi diloloskan. Karena kan penolakan dari atau pentidakterimaan bukan penolakan, pentidakterimaan pra-peradilan yang kedua itu kan waktu itu kan masalah timing. Yang ketiga kan masalah kurang pihak. Yang keempat ini belum. Nanti minggu depan putusannya. Yang keempat itu soal pencekalan dan surat penyidikan SPDP yang kemudian tidak ditembuskan. Kemudian soal sprindik ya. Surat perintah penyidikan yang ternyata sprindiknya itu ada bermacam-macam. Terus kami juga menggunakan mungkin bukan jurisprudensi tepatnya, tapi apa yang terjadi pada sidang eksepsinya Dr. Tifa. Di situ kan ada dua rezim undang-undang yang berlaku. Yang keduanya menjadi obscure libel, menjadi tidak jelas. Pasal 310, 311 atau pasal 433, 434 KUHP yang baru. Dua ini kan nggak boleh digabungkan. Nah, jadi ketika Dr. Tifa itu menang di eksepsi itu juga kita ajukan dalam pra-peradilan. Jadi rujukan. Nanti Dr. Tifa juga bisa menggunakan yang di tempat saya. Kebetulan kan Dr. Tifa kemarin ketika sidang pra-peradilan juga menggunakan ahli yang saya gunakan juga namanya Dr. Didit. Nah, ahlinya juga mengemukakan alasan-alasan yang ada pada kemenangan pra-peradilan saya. Jadi yang pertama. Ini terus jadi ini saling mengikat ya? Iya, ibaratnya kendaraan, Mas. Kita bicara otomotif lagi. Iya. Ini pakai double gardan, gitu loh. Jadi depan juga ikut membuka jalan, yang belakang memperkuat, gitu Mas. Jadi ya itulah. Main kuat-kuatan ini. Kalau dianalogikan sama otomotif tadi itu ya. Pra-peradilan ini ibaratnya apa untuk menuju ke pra-peradilan ibaratnya gini Mas. Jadi saya tidak mau seperti, nah ini sekaligus menjawab ya. Kan pernah ada seorang lawyer yang kemudian sekarang nggak saya pakai lagi. Ya kan, gitu. Jadi lawyer itu mengatakan, saya siap, klien saya siap di penjara. Loh kok kliennya yang siap di penjara? Harusnya orang lawyer itu mempertahankan kliennya dong. Jangan kemudian kliennya siap. Nah, itu kalau kliennya siap di penjara, itu artinya kita mau terjun ke rally misalnya, Paris Dakar gitu kan. Kendaraan kita keluarkan di garasi, terus langsung kita gas gitu aja. Ya hancur tapi pasti nanti di jalan. Karena apa? Belum kita periksa dulu Mas. Roda-rodanya kita balance, kita spuring, kemudian kita balancing, kemudian olinya kita sesuaikan, tekanannya gini, kemudian kita kasih peralatan. Nah itu di rally, itu ada Mas namanya proses itu namanya scrut. Di scrut dulu, prosesnya namanya scruting, kemudian kita ditempel
ini lolos. Nah, skrut itu adalah pra peradilan. Kita bersihkan dulu pasal-pasal atau kita bersihkan dulu aturan-aturan yang salah. Termasuk sebenarnya pencekalan itu tadi juga ada pertanyaan. Loh, Mas kan pencekalannya kan sudah lewat. Karena saya dicekal itu kan mulai November, perpanjang Desember, Desember perpanjang lagi sampai Juni. Tapi Mas, saya tidak pernah diberitahu apakah pencekalan saya sudah dicabut atau belum. Kalau tiba-tiba saya ke bandara misalnya sudah siap umroh nih misalnya, atau siap ke Australia lagi misalnya, mau neliti ijazah yang lain ya, saya mau neliti, mau neliti surat keterangan yang sekarang lagi heboh ini. Ini surat keterangan yang sama Profesor Denny, ini hadiahnya sudah sampai 1 miliar loh, ya kan gitu. Jadi kan ini kan surat keterangan dari Kementerian Dikdasmen yang menyatakan kalau setara. Padahal nggak mungkin setara, Mas. Kalau mau setara, ini kunci, Mas. Syarat untuk menggunakan setara itu harus ada 11 syarat ini loh. Mulai dari foto, paspor, surat keterangan KBRI, surat izin, rapor 3 tahun terakhir. Ya nggak pernah ada, Mas. Itu karena yang namanya dia itu nggak pernah, Mas. Yang namanya surat ini pernah keluar. Ini kan ada surat yang harusnya itu dikeluarkan oleh insert ya di Australia sana. Itu yang kemudian ngeluar surat keterangan kalau dia pernah lulus di insert. Nah ini ada di sini. Nah ini sertifikatnya kayak gini. Ini nggak pernah ada, Mas. Jadi kalau Prof Denny mau cari ya kayak gini nih nanti ketemu. Tapi namanya nama Fufu Fafa lah gitu baru. Surat itu nggak pernah ada. Nah itu jadi dari situ tiba-tiba misalnya hubungannya dengan cekal tadi. Saya tiba-tiba mau ke Sydney lagi. Sudah saya bandara tiba-tiba, Pak masih dicekal. Loh katanya Juni sudah enggak. Masih Pak. Nah makanya ini kita challenge dengan pra peradilan. Untuk memastikan bahwa saya sudah tidak dicekal lagi. Jadi sebenarnya pra peradilan ini sekaligus fit and proper sebenarnya. Betul. Jadi kita benar-benar memfixkan atau fit and proper kan. Ketika kami, saya dan Dr. Tifa nanti masuk ke ruang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk supaya benar-benar kita tidak kemudian dituduh dengan pasal-pasal yang itu 32 itu ancamannya 8 tahun. Iya, termasuk menguji juga pasal-pasal karet ya. Oh iya. Pasal-pasal gelang karet tadi itu. Bukan saya yang bilang loh ya. Jadi menguji pasalnya loh, Mas. Pasalnya bukan menguji gelang karet. Bukan gelang karet loh, pasalnya yang karet. Nanti tangan saya gini-gini nanti. Tapi Mas Roy tahu kalau dicekal itu kapan, Mas? Dari siapa? Saya tahu dicekal dari media. Oh, malah dari media. Akhir tahun yang lalu. Maksudnya itu harusnya ada pemberitahuan surat keterangan. Iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak pernah ada pemberitaan tertulis hitam di atas putih yang ada. Bahwa dicekal. Ya, bahwa dicekal. Dan itu hanya saya dapat dari keterangan dari pemberitaan media. Waktu itu kalau nggak salah Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Asep mengumumkan diperpanjang pencekalan sampai 6 bulan. Loh, kapan dicekalnya di Mulai aja kita nggak ngerti. Nah itu yang dipermasalahkan. Iya, ini kita permasalahkan karena kan jangan sampai kita dipermalukan, Mas. Datang ke bandara tiba-tiba nggak boleh berangkat gitu kan lucu. Jadi ya itulah yang kita challenge lah. Makanya juga kita bilang ini jangan sampai makanya kan kalau orang bilang sampai kapan gitu ya. Ya mungkin kalau kita lihat sampai kapan ini. Jangan salahkan kalau ada orang menunggu. Propat prapit ini sampai apa yuk? Sampai apa nih? Tua. Bukan hanya sampai 2029, tapi sampai tua. Terus Mas, pertanyaannya nih Mas, ada dari netizen yang komen-komen itu ya. Ini Roy Suryo, Dr. Tifa ini bisa terus-terusan sidang, terus-terusan. Ini dananya dari mana sih, Mas? Nah, itu ada pertanyaan itu tuh. Vitaminnya apa, Mas? Vitaminnya. Alhamdulillahnya, Mas. Kalau malah ada dana. Nah, terus kan enggak, soalnya ini sekaligus menjawab ya. Sekaligus menjawab bahwa ada dalam tanda kutip atau ada sponsor vitamin, yang ada di belakang. Ada orang besar. Saya kok yakin malah tidak akan sekuat ini. Karena justru karena tidak ada apa-apa, maka semangat kami itu luar biasa. Mas, saya harus berterima kasih yang luar biasa kepada yang pertama adalah tim hukum saya. Ya, tim Tokham, di situ ada Mas Refli Harun, ada Mas Gafur Sangaji, Bu Soraya, Pak Yasena, kemudian ada Pak Ristan, Bu
JJ dan semuanya ya, biasa termasuk ahli-ahli saya ya, Pak Didit, Pak Leo dan lain sebagainya, Pak Rio dan karena mereka itu benar-benar masih saya katakan pro bono. Pro bono. Pro bono, benar-benar pro bono. Bahkan tidak hanya itu, pro bono dengan semangat yang sama, dengan endurance yang sama. Susah itu. Susah Mas. Susah. Pra peradilan itu tidak semua tim hukum bisa Mas. Itu harus selesai dalam 7 hari. Satu topik. Hari pertama penyusunan permohonan. Hari kedua nanti jawaban dari pihak termohon. Nah nanti kalau ada termohon, ada turut termohon, kita jawabnya juga hari itu juga menyusunnya namanya replik. Langsung. Jadi begitu misalnya jam 9 pagi itu kita dengar sampai jam 10 atau jam 11, jam 2 siang harus sudah jadi Mas. Replik itu sudah terjilid jadi. Itu kalau timnya nggak benar-benar solid ya. Iya berat lah mungkin Mas, bisa selesai. betul. Habis itu duplik dari mereka. Besoknya kita pembuktian. Kita harus menyiapkan saksi-saksi. Harus menyiapkan bukti-bukti surat. Harus menyiapkan ahli. Besoknya lagi adalah bukti dari mereka. Baru besoknya lagi simpulan. Dan setelah itu baru kemudian menunggu putusan. 7 hari dalam seminggu ini. Ya mungkin biasanya kita kan Sabtu nggak pernah sidang kan. Jumat itu sidang. Jadi biasanya kita misalnya dimulai Senin, nanti berakhirnya Senin lagi. Terus nanti kalau ada prapit lagi mulai Rabu, berakhirnya Rabu lagi. Itu terus nggak pernah berhenti. Dan itu sidangnya mulai jam 9 pagi, minimal sampai jam 1 siang, sempat juga sampai jam 7 malam. Itu kalau pas pembuktian. Artinya apa? Itu kalau malah kita ada dana, ada kemudian sponsor, nggak akan bisa begitu. Karena pasti kami akan dikejar-kejar. Karena ini adalah niatnya dari hati nurani dalam. Dan kebetulan ada bapak-bapak dan ibu-ibu para pejuang yang kalau mungkin teman-teman bisa lihat sering kalau ada di salah satu acara TV kita itu ya, kayak bersuara itu pakai kerudung warna-warni, ibu-ibu itu luar biasa loh mereka. Datang dengan naik MRT, datang dengan naik kendaraan umum, bapak-bapak juga membawa minuman, gitu. Itu saya terenyuh lihatnya. Tapi itulah para pejuang-pejuang kita yang ikut bersama. Yang ikut dampingin Mas Roy di pengadilan gitu ya? Iya, ikut pengadilan waktu saya ditangkap. Waktu itu kemudian mereka yang malah mendorong supaya kami nggak dibawa ke kantor mensupport ya rumah sakit dalam bentuk itu. ini ya, dalam bentuk itu kan luar biasa. Jadi ya itulah yang membuat kami insya Allah tetap terus bertahan sampai dengan sekarang. Tidak ada Mas, apalagi ada orang besar, ada Bima, katanya ada sosok besar di belakang. Nah, ini wayangnya juga kecil kok ini, bukan wayang besar gitu ya. Itu nggak ada Mas. Ya kekuatan nilai yang kemudian membersamai kami, bukan yang lain-lain. Itu ya. Dan ini benar-benar dari hati semua ya? Dari hati dan kami akan sampai tua Mas. Nah, terus kalau yang kemarin ada tantangan dari Pak Jokowi ya, yang apa namanya? Kenapa 99,9% nggak masuk pokok perkara? Yang hadapi sidang pokok perkara itu tadi. Iya, lah dia nggak baca undang-undang kok. Makanya baca undang-undang, jangan baca Sincan terus. Gitu loh. Baca undang-undang. Ya, undang-undang membolehkan kami, membolehkan kita untuk melakukan pra-peradilan. Dan itu hak hukum kita modern. Kalau masih kemudian kita dipaksa pakai KUHP atau KUHP yang lama, lah itu sama aja dengan zaman jahiliyah dulu atau zaman inlander kita tangkap kemudian dibawa diseret ke tengah lapangan Fathahillah. Itu kan memang kayak gitu dulu. Ya yang terjadi. Kita kan sekarang punya hak dan Indonesia kan sudah alhamdulillah menganut sistem modern dah gitu. Di luar negeri kan makin modern lagi Mas. Gitu enggak yang bukan pakai sistem Anglo-Saxon kan mereka misalnya sudah bukan hakim lagi. Mereka pakai juri dari masyarakat. Sehingga pertimbangannya dari masyarakat. Bahkan pembuktiannya sudah enggak diperlukan lagi pengakuan. Tapi semuanya saintis. Semuanya adalah scientific oleh para saintis. Kita pun juga coba kemarin sebenarnya hakim pra-peradilan kita itu sudah menguji secara saintifik. Dia benar-benar menguji yang namanya situs X-nya Dian Sandi. Diakses dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan komputer PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Plek masuk masih akun X-nya utuh. Harusnya saya waktu itu ini hakimnya aja udah menguji, cuman ya
Pada saat putusan mungkin beliau masih harus mempertimbangkan kanan kiri dulu gimana caranya nih, ya supaya tidak dimarahi tembok ratapan ini. Gitu, jadi akhirnya timingnya kurang pas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini namanya bermain-main putusan. Main karet ini. Nggak apa-apa, main karet tadi mana? Ini Mas Ray, kalau ini sampai satu titik nanti, terus akhirnya kasus ini selesai, sebenarnya apa yang pengen Mas Roy katakan kepada publik yang Mas Roy perjuangkan selama ini? Iya. Singkat sebenarnya. Dari dulu saya mengatakan inilah saatnya seorang pemimpin itu harus mengutapkan yang namanya kejujuran dan kenegarawanan. Ya. Sekali itu aja sudah. Jadi kalau orang itu jujur dari awal selesai. Orang itu negarawan dari awal selesai. Kemarin pada saat perayaan 17 Agustus 2026 ini, saya kemarin dengan komunitas otomotif juga. Itu kan kenapa kita punya tradisi untuk ziarah kubur ke makamnya Bung Hatta. Yang ada di Tanah Kusir. Dan alhamdulillah kemarin saya didampingi langsung oleh putri beliau, Mbak Halida Hatta. Mbak Halida itu sudah kayak kakak saya sendiri, saya manggilnya Mbak Yu, beliau juga manggil saya Dimas. Ya. Jadi itu apa? Itu sosok kenegarawanan, sosok kesederhanaannya Bung Hatta itu yang luar biasa. Bahkan kenapa ini saya bagian contoh. Bung Hatta itu kalau kita mau lihat ijazahnya Mas, bisa sekarang. Replika ijazahnya itu sampai dipasang di University of Rotterdam ya. Jadi masih ada di sana. Orang bisa baca itu. Nah, kalau kayak gitu kan membanggakan. Bukannya orang Indonesia loh Mas ya. Orang di Belanda sana pun bisa bangga dengan ijazah Bung Hatta. Dan karena kebanggaannya itulah makanya Bung Hatta pun juga mendapatkan gelar doktor honoris causa dari UGM. Asli tapi kalau ngomong asli itu harus yakin. Itu kalau yang dari Belanda itu kan dari Erasmus University itu kan Dokter Andes ya, setara dengan dokter. Itu nggak perlu surat keterangan kayak gini Mas, nggak perlu disetarakan itu. Ya, itu sudah asli. Sudah asli. Udah valid ya? Oh, udah valid. Udah valid. Bung Karno juga valid. Valid. Bung Karno itu lulusan dari THB. THB itu Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB. Ya. Demikian juga dengan yang lain. Jujur, saya salut kepada Ibu Mega. Ibu Mega pernah kuliah Mas, di Unpad kalau nggak salah, tapi nggak selesai. Ya udah, nggak usah dipakai. Bu Mega menggunakan ijazah SMA. Gus Dur, Kario di Kairo, di Mesir itu ada. Prof Habibie jelas ya, Dr. B.J. Habibie itu di Jerman. Lokal, tapi bagus. Pak SBY ada di IPB, Institut Pertanian Bogor, doktornya. Nah kayak gitu kan bagus Mas. Gitu. Jadi Pak Prabowo, AMN. Ya itu kemudian kan di sekolahnya memang dulu sekolah SMA-nya di luar negeri, tapi kan kemudian masuk ke akademi militer. Jadi udah jelas lah kayak gitu itu Mas. Nggak usah kalau memang nggak punya, nggak usah cari-cari. Belum lagi anaknya yang tadi itu, walah main-main karat aja. Oke, yang penting adalah kejujuran ya Mas ya. Kejujuran dan kenegarawanan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kenegarawanan yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Kita cukupkan dulu untuk poin aja hari ini. Saya Teguh Deha dan saya Andri Susanto. Terima kasih Mas Terima kasih Mas. Terima kasih juga Mas Tri. Terima kasih juga pemirsa The Point semua. Sehat-sehat selalu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.